Oke, mari. Wes. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Jadi alasan konten ini dibuat itu adalah satu, karena banyak orang mempertanyakan, Mas, kalau sasis ini nggak bisa dibuat dumper style, terus buat apa? Kalau sasis ini nggak enak dibuat lomba ini, terus buat apa? Dan seterusnya ya. Jadi intinya konten ini dibuat itu karena satu, bisa menggunakan semua sasis ya. Jadi sasis apapun itu sepertinya enak untuk dipakai di kelas ini. Yang kedua, ban large. Nah ini contohnya, misalnya ban large punya Tamiya ini. Siapa coba yang mau pakai ya? STB ndak kepake, di damper ndak kepake, di STO juga jarang yang pakai. Kemarin ada sih orang yang mesen, Mas saya pesen STO tapi bannya pakai large gitu. Ya kita turuti, tapi setelah itu dirantai ndak enak, terpaksa kita kembalikan, Mas ndak bisa. Ya tetap pakai ban medium. Jadi yang pertama adalah sasis, yang kedua adalah ban large. Yang ketiga, stay lebar. Contohnya ini ada mobil ndak kepake. Nah ini stay seperti ini, stay lebar kayak gini, yang inilah, atau mungkin yang kayak beginilah. Ini pertanyaan saya adalah kapan dipakai ya, siapa yang pakai dan kapan mau dipakai. Di STO itu ndak kepake, di damper setahu saya juga tidak kepake karena susah ya. Nah, tapi di kelas ini itu bisa dipakai. Apa itu kelasnya? Kita akan bahas bersama-sama. Kelas ini teman-teman sekalian itu dinamakan dengan STO Speed ya. Kalau tidak salah saya browsing itu dulu pernah dipopuler, bukan pernah ya, dulu populer berapa ya, sekitar 5, 7, 10 tahun yang lalu. STO Speed. Nah betul, dan yang banyak meliput itu channel tim Flash Mini 4WD ya, Furas, enggak tahu lah, pokoknya itu. Nah itu yang banyak meliput. Kenapa kok saya bahas sekarang? Karena ya apa ya, lagi-lagi ini menurut saya menarik karena kita bisa menggunakan limbah atau apapun yang dulunya jarang dipakai, di kelas ini bisa dipakai. Jadi dengan ini saya juga tidak tahu regulasi yang berlaku itu apa. Mungkin boleh dibilang ya saya bikin regulasi baru ya. Eventos bikin regulasi baru tentang STO Speed yang nantinya mungkin akan, ya kalau emang ada masukan atau apapun itu kita bisa pakai. Tapi yang jelas ini adalah regulasi yang akan saya gunakan di Eventos terkait dengan STO Speed. Kalaupun nanti ada perubahan itu di lain waktu mungkin kita akan rubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Intinya yaitu adalah hari ini saya pengen menyampaikan pada teman-teman sekalian tentang regulasi STO Speed yang insya Allah setelah Kejurnas besok, jadi di besoknya ada Kejurnas tanggal 4, 5, dan 6 Oktober di Jember by FN Toys. Setelah itu saya akan bikin lombanya, lomba STO Speed, supaya itu tadi ya, barang-barang tidak terpakai bisa terpakai, dan supaya semakin banyak kelas yang bisa kita ikuti dalam dunia Tamiya Mini 4WD. Inilah teman-teman sekalian regulasi STO Speed. Yang pertama, sasis yang digunakan ini bebas teman-teman. Mau pakai AR, VS, VZ, semua boleh dipakai. Dan yang menarik namanya STO, sasis ini juga boleh diumek-umek, dipotong, dilubangi, dirampingkan, dikecilkan, itu boleh. Yang jelas insya Allah berikutnya saya akan bikin apa ya, bukan tutorial ya, saya cuma pengen ya sedikit share. Saya akan bikin mobil STO Speed yang minimal bisa dijadikan contoh seperti apa ketika bikin mobil STO Speed. Jadi yang pertama sasis, Mas harus ori kah? Menurut saya harus ya. Kenapa? Buat apa pakai yang replika kalau yang ori pun juga harganya terjangkau ya. Jadi sasis yang pertama adalah sasis
ori Tamiya bebas apapun dan boleh dimodif, potong, ngelubangi dan sebagainya itu boleh. Yang kedua, HG ya. Jadi mobil tersebut itu boleh menggunakan HG, bukan boleh ya. HG yang digunakan itu bebas teman-teman sekalian. Bebasnya itu apa? Yang pertama, bebas bentuk apa saja. Yang kedua, bebas ukurannya. Mau 3 mili, 2 mili, 1,5 bebas. Terus jumlahnya mau banyak sekali HG boleh. Kemudian ditumpuk, Mas, saya suka yang model seperti ini. Tapi yang 3 mili enggak ada, padahal kita butuh yang kuat, tumpuk enggak apa-apa, ditumpuk enggak apa-apa. Diberi penguat, misalnya kan ada itu HG yang depan, terus diberi penguat oleh support plate, itu juga enggak apa-apa. Jadi intinya penggunaan HG bebas. Yang tidak boleh adalah merubah ya, motong HG, lubang baru, dipapas, enggak boleh. Jadi penggunaan HG itu bebas, apa saja, tebal berapapun juga, ditumpuk boleh, yang tidak boleh adalah melubangi baru atau merubah bentuk dari orinya. Ini sudah. Kita nyambung ke roller. Roller yang digunakan itu maksimal 3 pasang ya, 3 pasang. Peletakan terserah, depan 2 belakang 1 boleh. Depan 3 belakang tanpa roller silakan. Normalnya sih 1 depan, 2 di belakang. Jadi roller yang dipakai adalah 3 pasang. 3. Yang keempat, gampang lah. Iya yang keempat. Tapi ini juga ya 4 lah. Yang keempat, yaitu roller yang digunakan harus sesuai dengan regulasi nasional. Maksudnya nasional adalah regulasi yang ada di STO, di damper, itu harus sama. Jadi ukurannya tidak boleh terlalu kecil. Terus bentuknya harus menyerupai ori. Jadi kan ada tuh roller naga yang bolong-bolong itu enggak boleh dipakai ya, karena orinya tidak ada. Termasuk roller belakang yang bentuknya aneh-aneh enggak. Rollernya ya harus sesuai dengan roller ori Tamiya. Jadi pakai replika boleh, tapi ada aslinya. Menyerupai ori Tamiya. Itu roller. Dan yang kelima, roller boleh kecrek ya. Tidak harus fix. Kecrek naik turun, roller itu boleh. Penggunaan roller seperti itu. Yang jelas kasar itu pilihan, maksudnya dikasari pakai amplas, tapi pilihan. Kalau tajam tidak boleh ya, kalau tajam itu merusak truk dan seterusnya. Jadi roller normal lah seperti main damper biasa. Masalah roller selesai, kita nyambung ke yang berikutnya. Velg yang digunakan bebas, lagi-lagi harus menyerupai orinya, mau fin, disc, large, ice terserah, pokoknya menyerupai ori. Dan velgnya bebas, ditembus boleh. Kemudian velg boleh dibalik pemasangannya. Nah, boleh dibalik. Terus velg yang digunakan harus tertutup ban ya. Ini gini. Kalau di STO Speed biasanya ya, ban yang dipakai itu tipis-tipis tapi tinggi. Nah, boleh menggunakan seperti itu, tapi harus tertutup ban semua. Besoklah nanti kalau saya bikin, saya akan kasih tahu seperti apa maksud dari harus tertutup ban. Jadi velgnya boleh ditembus, tidak boleh dibalik, harus tertutup ban dan tidak boleh dipotong. Jadi velg yang memang lebar ya sudah lebar, tidak boleh dipotong, jadi kecil tidak boleh. Jadi masalah velg saya pikir sudah jelas. Regulasi velg yang keempat seperti barusan. Ban yang digunakan itu harus berbahan karet ya. Jadi kalau dia mau pakai ban spon tidak boleh. Jadi bannya harus ban karet karena menyerupai Tamiya. Misalnya Mas di Tamiya ada kok ban spon, ya silakan pakai ban sponnya Tamiya. Tapi setahu saya ada nggak ya? Nggak tahu saya. Pokoknya ban karet ya, mau marun, mau hard, mau super hard silakan. Itu terserah teman-teman sekalian. Ukuran yang digunakan, lebar bannya itu bebas. Jadi lebarnya itu mau selebar pelek boleh, mau kecil sekali boleh. Jadi lebar ban terserah. Ukuran yang dilakukan, tebalnya bebas. Jadi diameternya kalau disekrut itu bebas. Mau besar sekali, mau kecil sekali, itu terserah teman-teman sekalian. Jadi regulasi dari ban cuma 3, ban yang digunakan itu bahannya karet. Yang kedua lebarnya itu bebas. Yang ketiga tebalnya itu juga bebas. Nah, ini tentang as roda ya. As roda yang digunakan itu maksimal 72 ya. Jadi boleh menggunakan yang 72 karena tembus ya. Yang 6B as roda yang digunakan itu full segi.
Kenapa full segi? Karena ini bebas. Teman-teman mau pakai apa? Merek apa itu? Naci yang benar-benar keras boleh. Asalkan dia full segi. Sekrapan, pokoknya as apapun itu boleh. Asalkan menyerupai aslinya, yaitu segi 5 dan panjangnya 72. Jadi kalau misalnya pakai as Naci yang full bunder itu tidak boleh. Jadi hanya boleh yang seperti itu. Tentang as. Masalah baterai. Nah, baterai ini kan mempengaruhi kecepatan mobil. Supaya adil, baterai saya kasih regulasi. Nanti mungkin kalau memang ini diterima oleh banyak penyelenggara lomba, mungkin saya boleh dibilang terserah penyelenggara lomba masing-masing. Yang jelas kalau saya baterai digunakan Fujitsu Pink. Nah, Fujitsu Pinknya itu tidak boleh menggunakan pengaman atau kondom. Supaya betul-betul Fujitsu Pink. Mas, tapi saya senangnya pakai itu supaya terlindungi, ya sudah, belilah yang yang bening, itu bisa. Atau mungkin kalaupun dikasih pelindung ya cuma ujung sama ujung, yang bagian tengah jangan. Artinya membuktikan bahwa ini benar-benar baterai Fujitsu yang pink, yang 950 mAh. Break in boleh Mas, break in boleh. Pokoknya tetap Fujitsu pink ya, tanpa kondom, memperlihatkan bahwa ini memang Fujitsu. Jadi regulasi yang paling utama menurut saya baterai supaya adil untuk semua mobil. Regulasi dinamo. Dinamo ini kalau menurut pengalaman teman-teman yang pernah mengikuti lomba STO Speed, dinamo ini regulasinya wajib segel ya, supaya tidak ada orang curi-curi dengan cara dibongkar lah, ganti lilitan lah, ganti apa dan sebagainya. Enggak. Jadi supaya adil, semua dinamo harus segel. Yang saya pakai di sini di Eventos itu Ultra atau Magdas. Jadi pakainya Ultra, atau kalau misalnya kelasnya kelas dinamo tengah ya otomatis pakainya Magdas. Jadi otomatis dinamonya semuanya seragam, ultra semua. Atau mungkin sekarang enggak ultra, kita pakai regulasi sprint, ya sudah, dinamonya harus sprint semua dan harus segel supaya panitia mudah dalam melihat, oh ya segel aman, berarti sesuai regulasi gitu. Kalau boleh bongkar, wah ini orang baru akan kalah dengan orang lama yang pintar milit, akhirnya dililit ulang apa dan sebagainya. Enggak. Jadi supaya adil, baterainya harus sama, dinamonya pun harus sama, semuanya segel. Kalaupun di break in dicowak itu terserah pembalap masing-masing. Sama halnya dengan stabilizer. Jadi beberapa mobil itu saya searching di Google, itu beberapa mobil menggunakan stabilizer untuk depan. Stabilizernya pun sama, harus yang menyerupai Tamiya dan tidak boleh bahan teflon ya, jadi harus bahan plastik. Jadi stabilizer yang digunakan itu harus menggunakan bahan plastik yang ada bentuknya di aslinya. Itu masalah stabilizer. Kemudian itu adalah gear. Gear yang digunakan di dalam lomba STO Speed ini harus di gear yang seperti asli ya, seperti tabel lah. Pinionnya ungu, gear counternya merah, hitam, hijau, biru muda dan sebagainya. Tidak boleh menggunakan gear selain peruntukan dari Tamiya. Jadi pakai gear banding, tidak boleh. Pakai gear selain bukan Tamiya ukurannya, giginya, tidak boleh. Kalau gear banci boleh, karena itu termasuk dalam settingan ya. Kalau gear banci boleh, merah dengan hijau boleh. Padahal kan merah sambungannya dengan coklat dan seterusnya. Jadi masalah gear seperti itu. Kemudian tentang ini, tiang AO. Lah, tiang yang dipakai itu hanya diperbolehkan tiang AO saja. Karena setahu saya tiang NASCAR itu ada, jadi dia panjang sekali. Dan tanpa ada get-getan itu loh, tanpa ada tempatnya murbaut, kunci pas tidak ada. Jadi dia full begitu. Nah, tiang seperti itu tidak boleh digunakan. Hanya tiang AO yang boleh digunakan. Selain tiang AO tidak boleh. Mas kalau pakai cap screw boleh. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya pakai bautnya Tamiya yang panjang itu ya tidak apa-apa. Yang jelas bukan baut NASCAR, bukan tiang NASCAR. Kemudian dua yang terakhir itu mobil-mobil STO Speed ini harus 4 WD ya. Karena ini kan Tamiya Mini 4 WD. Jadi memang harus 4 WD. 4 ban harus berputar bersama. Terserah mau pakai dinamo tengah atau pakai dinamo belakang dengan menggunakan propeller. Di STO Speed ini mobil harus menggunakan bodi. Bodinya itu boleh mau dipotong seperti apapun juga silakan. Yang penting ada kuncian depan, ada kuncian belakang. Telek. Mau dibuat ramping, kalau kemarin ada teman bilang, Mas cocoknya pakai ini Vanguard Sonic, itu kalau dipotong tuh kayak jadi peluru Mas, jadi runcing gitu. Nah itu enggak apa-apa, silakan. Pokoknya ada bodi yang terpasang dari ujung depan dan ujung belakang. Ralat sedikit, jadi tentang bodi itu tidak harus kuncian depan belakang ya. Jadi mau pakai mur baut dan sebagainya itu boleh, tidak harus kuncian depan belakang. Jadi mau dipasang kayak STO misalnya begini nih boleh.
Oke, lanjut ke yang berikutnya. Dan yang terakhir, semua regulasi tersebut ujung-ujungnya sama. Semua mobil harus bisa masuk ke dimension checker, teman-teman sekalian. Begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu apa? Wes mari. Kilo, ya Allah, kita makan dulu yuk. Ya wes corona. Ya enggak, ayo makan bareng. Ayo aku kan. Ndak di endorse kok sesuke. Yuk. Iya, endorse iki lho, kocok harum lho. Kita bolak-balik aku tuku. Sebentar ya, kita makan dulu. Asli lapar. Sudah jam berapa? Jam 12 bengi. Jam 12 malam. Kita makan dulu. Alhamdulillah, ya Allah, warak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut pada STO Speed ini. Jadi, teman-teman sekalian, nanti tanggal 4, 5, 6 Oktober insya Allah akan ada kejurnas ya di sini. Ya ini mana? Kini ya. Oke. Nah, ini ya yang bisa hadir, ayo hadir. Kita balap bareng di situ. Nah, setelah setelah kejurnas FNTOS di Jember, insya Allah 2 pekan setelah itulah ya. Jadi sekitar tanggal piro berarti? Oktober 4, 5, 6. Berarti tanggal 20. Ya, insya Allah tanggal 20 Oktober saya akan bikin race STO Speed. Saya tidak tahu ini bakal rame atau tidak, tapi yang jelas saya minta wong jero, ayo buat mobil semua gitu ya. Ya karena supaya banyak orang itu cinta kecepatan. Jadi melihat damper itu apa kok cuma gitu loh. Jadi kalau sudah STO Speed itu kencangnya luar biasa ya. Treknya mirip dengan damper, berliku-liku lurus gitu. Jadi bukan seperti NASCAR yang lurus belok, bukan. Kalau NASCAR kan begitu, lurus terus balik lagi ke sini. Ini enggak, ini betul-betul kayak damper, lurus belok gitu dan seterusnya. Jadi insya Allah akan jadi race yang cukup menarik untuk dilihat. Apalagi bagi pecinta kecepatan, ini akan sangat memuaskan. Saya sendiri belum pernah ya. Kita akan coba seperti apa race-nya insya Allah tanggal 20 Oktober setelah kejurnas Bondowoso. Demikian teman-teman sekalian regulasi STO Speed versi FNTOS. Nanti kalau ternyata di halayak ramai di Indonesia race ini diterima ya mudah-mudahan bisa ramai di mana-mana. Jadi saya juga bisa berlomba STO Speed bukan hanya di Bondowoso tapi mungkin di Lumajang, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso atau mungkin di mana-mana dan seterusnya. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu jamaah on time di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di konten berikutnya.